Hey, real talk. Kamu merasa jalan sendirian dalam hidup ataupun pelayanan? Terkadang kita berpikir kita harus kuat sendiri, kita harus jalan sendiri, kita harus handle semuanya sendiri. Padahal Tuhan tidak pernah mendesain kita seperti itu. Kita butuh tim. Paulus menunjukkan bahwa misi itu adalah teamwork. Setiap orang punya peran, sekecil apapun tetap berarti. Kita dipanggil bukan hanya sekedar aktif dalam pelayanan, tetapi untuk grow dalam iman. Pelayanan yang benar akan membawa diri kita dan juga orang lain lebih dewasa secara rohani dan kuat di dalam iman. Kita harus tetap fokus pada Tuhan, bukan dunia. Jaga hati kita dari rasa cinta dunia. Kalau tidak, maka semangat untuk mengenal Tuhan ataupun semangat untuk terlibat di dalam misi bisa perlahan-lahan hilang. So, jangan sampai kita busy being under Satan's yoke. Mari kita rangkumkan pelajaran dari Paulus dalam pelajaran ke-13 kuartal pertama tahun 2026 dengan topik berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Puji Tuhan, diskusi pelajaran Sekolah Sabat kuartal ini sudah kita awali bersama dan pekan ini bisa kita akhiri bersama-sama pula. Saya rasa selain dari kuasa firman Tuhan yang menggugah hati kita dan menjamah hati kita setiap kali kita mempelajarinya, semangat yang kita dapatkan dari para pemirsa semua komunitas online ini, inilah yang menambah pengharapan kita dari pekan ke pekannya. Inilah sesuatu hal yang Paulus hargai dalam misinya, karena ada rekan-rekan sekerjanya kemanapun dia berada. Inilah beberapa semangat yang saya dapatkan melalui komentar saudara di kolom komen YouTube. Dari Roy Gottman Siboro mengatakan, terima kasih pembahasan yang selalu konsisten setiap pekan, yang memberikan pengertian yang dalam akan firman Tuhan. Di salah satu jemaat daerah Jakarta Timur, kami menekankan ada berkat kalau tidak terlambat, khususnya karena ada berkat dari doa syafaat, berkat dari diskusi sekolah Sabat, sehingga umat didorong untuk cepat datang dan mendapatkan berkat-berkat tersebut. Terima kasih Bapak Gottman Siboro yang sudah menyemangati kita. Semoga itu juga bisa kita dorong di gereja-gereja kita masing-masing. Dari D. Papua, kami di Jayapura. Sekolah Sabat bukan hanya pengertian yang diberikan, tetapi dengan Sekolah Sabat kita akan lebih dekat dengan Tuhan, dikarenakan dunia ini sudah semakin jahat. Makanya dengan adanya pemberitaan firman, semoga kita akan selalu mengerti dan dapat hikmat surga. Makanya jangan lewatkan pembelajaran Sekolah Sabat secara pribadi di rumah masing-masing, ataupun diskusinya secara jemaah di jemaat masing-masing. Robert Hendrik mengatakan, puji Tuhan atas pendalaman Sekolah Sabat yang luar biasa, pelajaran yang menyentuh kehidupan sehari-hari dan menguatkan pertumbuhan iman. Tuhan Yesus memberkati kru di studio dalam menyampaikan pekabaran yang luar biasa dari Sekolah Sabat. Terima kasih sudah mendoakan kami. Dari Sanggar Klabra Raya dari Papua Barat mengatakan, Sekolah Sabat itu penting bagi kita sebagai umat Advent untuk mendalami firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan untuk dibaca atau diketahui, tapi didalami. Itu berkatnya luar biasa. Dari Arnita Gamar, bagi saya pribadi sangat senang dengan pembahasan Sekolah Sabat maksudnya. Dari Alice mengatakan, terima kasih dan tetap semangat buat semua partisipan. Mariati Simanungkalit juga menambahkan, terima kasih pelajaran yang begitu menggugah hati untuk meneguhkan iman. Salam sehat, Tuhan memberkati. Dari Jailus Nupin Jonas mengatakan, terima kasih pembahasan Sekolah Sabat sangat menarik, Tuhan memberkati. Dari Lili Waro, terima kasih untuk pencerahannya, semoga kita semua tetap sehat agar siaran ini tetap ada. Terima kasih untuk doanya bagi kami. Dan juga nama-nama yang lain seperti Kasih Sejati, Situmorang SF, Noiti Lajanin, Dalima Gabil, dan Maklin Simpatan.
Mari kita teruskan hubungan kita melalui nomor WhatsApp berikut ini untuk pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan yang lebih personal. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah dua narasumber kita. Yang pertama dari Hope Channel Indonesia, bagian Hotline Care, Bang Albert Christian, dan juga Pendeta Gembala Jemaat Tamrin City, Pendeta Robert Gultom. Shalom Bapak-Bapak, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang terakhir. Jadi mari kita simpulkan apa yang menjadi nasihat Paulus dalam Filipi dan Kolose yang bisa menyatukan surga dan bumi tentunya melalui Kristus, bukan melalui kita ya. Jadi pertanyaan pertama saya mau sampaikan untuk ice breaking karena kita membahas mengenai berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Kita tahu tidak mudah perjalanan kita, tapi kalau mau berdiri teguh, saya teringat ada satu proverbs ya, satu perumpamaan dari Afrika dikatakan kalau mau pergi cepat, pergi sendiri. Tapi kalau mau pergi jauh, harus pergi sama-sama. Katanya begitu. Jadi pertanyaan pertama saya, siapa nih teman curhat? Terutama dalam pelayanan Tuhan, dalam misi, kalau ada yang mau dibicarakan, tukar pikiran, itu ke siapa? Boleh sebut nama, boleh tidak, nggak masalah. Dan biasanya apa yang dibicarakan? Begitu. Saya boleh mulai dari Pendeta Robert terlebih dahulu. Kalau teman sharing, Iya. istri ya. Istri ya. Yang kami bicarakan ya jemaat, pelayanan, Yang positif-positif. positif. Dan semuanya juga harus Ya. dicurahkan. Terima kasih Pendeta. Bang Albert, apakah orang rumah juga atau ada kawan lain? Pastinya ya. Tapi kalau untuk jangkauan misi yang lebih detail, ya ada teman tapi dulu satu tempat kerja, satu tempat pelayanan pendeta, tapi sekarang sudah berbeda tempat pelayanan. Tapi misinya tetap satu. Misinya tetap satu. Itu fokus dari pelajaran ini ya. Misinya tetap satu. Saya juga kalau melihat teman-teman saya tergantung pembicaraannya apa. Gitu. Kalau untuk saya kan terlibat di Pemuda Advent juga. Kalau teman PA saya ngobrolnya ke siapa gitu ya. Kalau ke komunikasi ke siapa. Jadi tergantung apa ya pengetahuan dan juga wawasan mereka gitu ya. Jadi sangat-sangat tersemangati lah akhirnya gitu. Ternyata kita bekerja tidak sendiri. Baiklah, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran kita sebelum nanti Pendeta Robert Gultom akan buka diskusi di dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Silakan Pendeta. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga diskusi Sekolah Sabat ini boleh menjadi berkat bagi kami, bagi pemirsa yang melihat ini, dan kami boleh bersatu padu untuk melakukan Injil ini, pekerjaan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Saya senang sekali karena tiap pekan tidak pernah sepi pertanyaan di kolom komen. Jadi saya mau sampaikan dua pertanyaan ini untuk ditanggapi. Saya melihat kesamaan, jadi izinkan saya untuk menggabung keduanya. Yang pertama dari Mohtar Poluan menanyakan, bagaimana cara kita mencapai kehidupan yang sempurna di dalam Kristus? Paling tidak ini akan merangkum dua pelajaran lalu gitu ya, hidup bersama Kristus kira-kira apa esensinya. Dan juga berikutnya Haryanto KDR menanyakan apa yang dimaksud dengan jubah kebenaran yang dipakaikan kepada kita. Yesaya 61 ayat 10. Saya mau ke Bang Albert terlebih dahulu karena ada kemiripan, jadi boleh ditanggapi pertama. Oke, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi ini perkataan Yesus yang sepertinya sekilas mustahil untuk tercapai. Tapi kita meyakini, Ivy, bahwa jika kita hidup setia, terhubung dengan jalinan yang intim dengan sumbernya langsung, saya rasa tidak ada yang mustahil ya. Tapi yang patut digarisbawahi adalah kesempurnaan itu tidak datang dalam jangka waktu satu malam ya Pak Pendeta. Dia harus berproses gitu, berlatih. Karakter itu kan kita bentuk. Karakter sempurna itu bisa kita bentuk dengan pertolongan Roh Kudus, dan itu konsisten kita lakukan. Ada tahap penyucian, Pendeta ya, setiap hari, sanctification. Dan saya rasa satu kata dari pertanyaan ini di dalam Kristus. Jadi memang hanya di dalam Kristus bisa begitu ya. Kalau dari diri sendiri, jauh kayaknya standar kita dengan yang di surga sana.
Berikutnya dari Haryanto Pendeta, apa peran jubah kebenaran yang dipakaikan dalam hal yang menyempurnakan kita di dalam Kristus? Oke, terima kasih Ivy. Jadi jubah kebenaran Kristus itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan ya. Misalnya gini, 1 sampai 10. Dia hanya bisa lakukan sampai 5. Tuhan, saya sudah lakukan semampu saya, tapi saya nggak bisa sampai di titik 10. Saya hanya bisa di titik 5. Datang Tuhan, oh gitu ya, iya. Sini, saya bikin kamu genap jadi 10. Tapi kalau ada orang, kayaknya kesempurnaan itu mustahil deh. Lebih baik saya nggak usah. Udah nggak ada jubah kebenaran itu. Berarti harus diterima dengan iman, Yes. gitu ya, bahwa Tuhan yang akan melengkapi, dan itu pemberiannya atas kasih karunia tentunya. Itu dia. Saya jadi ingat kata teman saya, Ivy, bukan hebat kamu tahu 100 hal, tapi kamu tahu 10, tapi kamu lakukan 10. Katanya dia bilang gitu. Kalau 100 tapi yang dilakukan cuma dikit, itu bukan hidup dalam kebenaran dan penurutan, katanya begitu ya. Jadi terima kasih sudah melengkapi. Itu akan menjadi fondasi kita sebelum masuk ke topik kali ini. Yang terakhir dalam kuartal ini, berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Tips yang pertama yang saya lihat, kalau kita mau berdiri sampai pada titik penghabisan, ini saya arahkan ke Bang Albert terlebih dahulu ya. Jangan, saya lihat di pelajaran hari Minggu, jangan hanya kita fokus menjangkau keluar, tapi kita harus ingat yang sudah berhasil dimenangkan, itu harus juga diperhatikan. Karena Paulus kan kemana-mana, dia tulis surat ke jemaat-jemaat yang lama. Dia kirim orang ke jemaat-jemaat yang lama. Itu peran dalam pemeliharaan, ini NDR ya pendeta ya, nurturing, discipleship and reclaiming. Itu apa? Oke, Ivy, sebelum saya akan masuk sana. Iya, boleh. Mungkin ada pemirsa kita yang relatif masih muda, atau mungkin orang tua sekarang yang mengingat masa lalu. Coba deh kita bayangkan, Pak Pendeta, pada saat kita mendapatkan pasangan kita, itu kan susah banget. Tapi biasanya kita akan abai saat setelah mendapatkan, kemudian kita lupa untuk memperlakukan pasangan kita dengan baik, memelihara pasangan kita dengan baik. Ada istilah lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Nah, inilah yang sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Paulus pada saat dia menjangkau, pada saat dia mendapatkan jiwa-jiwa ini, dia tetap ingin memaintain ini dengan baik gitu. Supaya apa? Supaya sampai dengan akhirnya nanti jiwa-jiwa yang sudah didapatkan ini, yang sudah dijangkau ini bisa bertahan sampai kesudahannya. Oleh karena itu, Paulus merasa perlu, bahkan kalaupun kehadiran fisiknya tidak bisa, dia akan sampaikan melalui surat, ataupun melalui rekan-rekannya, kadernya Paulus, untuk diutus kepada jemaat-jemaat tersebut. Dan jemaat pun, saya rasa, sangat terbantu dengan hal tersebut. Karena karena zaman dulu dengan komunikasi yang sangat sulit, kemudian memerlukan waktu perjalanan bisa sampai berbulan-bulan, tetapi mereka melihat walaupun itu kecil, tetapi perhatian dari guru mereka, dari Paulus itu tetap ada. Jadi sangat penting Ivy untuk mempertahankan itu. Mengingatkan saya ada satu pendeta yang berkata kalau dia sedang merasa down dalam pelayanannya, salah satu hal yang beliau lakukan adalah menelpon jemaat pertama waktu dia dipanggil untuk melayani. Karena ada kesukaan tersendiri katanya ketika ngobrol dengan orang yang sudah lama dikenal, apalagi mendapat update ya. Oh, ini jemaat kami sudah begini, akhirnya jadi semangat kembali. Jadi ini impromptu, tapi saya mau tanya kepada bapak-bapak sekalian, masih ingat jemaat pertama di mana? Dan apakah masih terjalin hubungan? Walaupun minim, tapi apa yang diingat, apa yang di-appreciate, ya, yang dihargai dari kenangan dan juga pengalaman di sana. Boleh Pendeta Robert? Yang pertama? Iya, waktu itu SK dikirim ke mana? Udah nggak lagi. Udah ada putus. Daerah, kalau boleh tahu daerahnya. Kami pertama kali melayani di daerah Karawang. Oh, oke. Di luar Jakarta. Gak terlalu jauh sih sebenarnya dari sini. Iya. Oke, tapi ini jadi poin menarik ya. Siapa tahu pendeta nanti mau coba kalau lagi down gitu. Ada berkat tersendiri kata pendeta itu ya. Bang Albert gimana?
Kalau saya masih ya. Masih berhubungan. Masih Karena di berhubungan. kampung halaman sendiri Ya masih di daerah masih yang di daerah sama. yang sama. Dan kebetulan karena memang itu belum jemaat, masih dari kumpulan kemudian jadi cabang sekolah sahabat, dan semangatnya jadi berbeda pendeta. Karena zaman dulu kan kita kalau kita masih kecil, masih bertumbuh, itu kan semangatnya luar biasa. Kekeluargaannya, kemudian keterikatannya itu kan masih sangat erat lah. Dan Solid sekarang kita biasanya berkomunikasi, saling mengulang memori dan informasi tersebut dengan tujuan saya ingin pastikan bahwa kedua belah pihak, baik jemaat tersebut dan saya, itu tetap setia sampai dengan Yesus datang. Biar semangat lagi. Iya, dan kita sangat sedih kalau kita tahu ada yang terlepas gitu. Begitu. Itu sangat terpukul. Iya, akhirnya ya itulah, jadi semangat lagi lah, semangat bahwa mereka baik-baik saja, atau semangat bahwa berarti saya harus ada effort juga. Apalagi sekarang sudah tidak zaman surat menyurat ya pendeta, harus lebih dipermudahkan metodenya. Nah akhirnya pendeta Robert, bagaimana pendeta memahami perasaan Paulus pentingnya punya rekan kerja gitu, apalagi sebagai gembala jemaat. Rekan kerjanya kan ada ketua, ada diakon, ada teman-teman yang lain juga di jemaat yang lain. Itu manfaatnya punya rekan kerja itu dalam keimanan dan juga dalam efektivitas pelayanan seperti apa? Oke, terima kasih Ivy. Jadi kalau dibilang rekan kerja, itu pasti berhubungan dengan konektivitas. Terhubung ya. Kalau saya tidak punya rekan atau coworker atau apapun namanya itu, saya akan sangat terbatas. Sangat terbatas ya. Mungkin zaman Rasul Paulus dulu tidak ada WhatsApp, atau mungkin email, atau nomor telepon. Tapi yang pasti ya tidak ada alasan untuk tidak menghubungi ya. Saya tidak tahu kalau dulu berkirim surat berapa lama nyampe ya. Tapi yang pasti pesannya sampai. Apalagi di zaman sekarang. Wah, itu rekan kerja sangat-sangat penting ya. Karena kita nggak tahu kan. Ya saya ada kenalan di sana, tapi justru itu yang buka jalan. Jadi mau berita baik, mau berita buruk, rumor dan segalanya sekarang jadi lebih cepat ya, karena komunikasi. Ini yang saya lihat karena gereja kita adalah gereja global. Jadi kita rugi kalau kita tidak terhubung dengan keluarga-keluarga lain di seluruh dunia ini gitu ya. Itu salah satu keunikan dan keuntungan dari gereja Advent, kemanapun kita berada, selalu ada keluarga di sana. Dan itu sebenarnya nasihat ayah saya ketika saya berkuliah di luar dari Jakarta. PR papa saya yang pertama bukan belajar yang baik, tapi cari gereja secepatnya, kata beliau begitu. Khawatir katanya, ini anak cewek di sana nggak ada orang tua, nggak ada mereka gitu kayaknya. Jadi kalau mendengar udah dapat gereja ini, ya gerejanya gimana begini-begini, sudah rajin-rajin lah ya, itu kalau kamu perlu apa-apa di situ katanya gitu. Jadi saya penasaran pengalaman para pemirsa bagaimana, apalagi saya tahu penonton kita 70% di Indonesia, 20% di Malaysia, pendeta dan Bang Albert, dan 10%-nya banyak juga di Belanda, Australia, dan juga Amerika gitu ya. Jadi ini bukti dari konektivitas yang kita sedang bahas di sini. Nah, berikutnya juga kita lihat dalam tulisan Paulus, karena konektivitas inilah yang akan menjaga kesatuan dari jemaat. Bukan hanya jemaat kita, tapi umat-umat Tuhan yang ada di seluruh muka bumi. Jadi apa saja yang Bang Albert lihat kegiatan yang menghubungkan kita, yang menjaga kesatuan? Saya tahu gereja kita itu sering ada kegiatan wilayah, kegiatan distrik. Mungkin orang muda udah capek, apalah PAG lagi gitu-gitu aja gitu. Tapi kita mau lihat lebih dalam. Ini kenapa gereja kita buat seperti ini? Itu manfaatnya apa? Berdiri di dalam kehendak Allah, silakan. Oke, Ivy. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ini secara khusus ya, kalau kita melihat gereja kita secara lokal, secara spesial lah kayak gitu. Kita beruntung karena komunitas ini, gereja ini adalah gereja yang sangat terhubung satu sama lain. Ya kan? Kemudian kalau kita lihat secara umum, harusnya kita sebagai umat Kristen, pengikut Kristus, harusnya kita memiliki semangat yang sama. Terlepas dari segala mungkin denominasi ataupun gereja, kita sudah seharusnya itu saling terhubung satu sama lain.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa memastikan bahwa kita itu nanti akan berakhir di ujung yang sama. Ujung yang sama itu apa? Adalah kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa, supaya kita bisa lebih banyak lagi mengajak jiwa-jiwa tersebut untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ada sebuah istilah seperti ini, Ivy, jika kita itu akan merasa dingin saat kita itu seorang diri. Tapi kita akan merasa lebih hangat, Pak Pendeta, kalau kita itu hadir dalam sebuah kerumunan gitu, dalam sebuah komunitas. Nah, ini yang menjadikan bahwa pada saat kita hidup dalam sebuah jemaat, mungkin Pak Pendeta, mungkin ada rekan-rekan gembala yang lainnya juga, ataupun mungkin anggota majelis, pentingnya kita berinteraksi dengan gereja lain, dengan jemaat lain. Kita memperkenalkan, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, itu sangat penting. Karena apa? Karena itu akan membuat kita bisa mendapatkan vitamin-vitamin yang baru gitu. Yang mungkin selama ini kita nggak pernah icip, Pak Pendeta. Kita tidak pernah cicipi, tapi kita bisa dapatkan rasa baru tersebut. Dan kita bisa olah supaya keimanan kita lebih hidup gitu. Dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin seperti itu. Ini menarik nih, Bang Albert menantang kita, konektivitas yang bisa diimplementasikan itu bukan hanya sesama gereja Advent, tetapi kita melihat yang lebih luas juga. Karena Paulus juga, kenapa dia mau terkoneksi dengan siapa ya, Lukas atau Markus, supaya bisa membuka jalan ke Kolose. Jadi Paulus ini kalau bisnismen sekarang dia kayaknya sukses, dia networkingnya luas ya, sengaja dia kenalan sama ini supaya nanti terbuka jalan ke sana. Berarti harus visionary juga kita ya dalam keimanan ini, jangan cuma pikir diri sendiri, tapi bagaimana supaya influence kita, pengaruh kita lebih luas lagi, seperti itu. Menarik sekali pembahasan kita akan lanjut nanti untuk melihat jadi apalah yang bisa dilakukan rekan kerja ini untuk menyemangati satu sama lain supaya fokus terhadap misi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas.
Terima kasih masih bersama kami. Saya mau mulai yang bagian kedua ini dengan mengulangi tema dari gereja kita. Salah satu tema, ya, ada banyak tema. Grounded in the Bible, focused on the mission. Berdasar Alkitab, fokus pada misi. Karena inilah tujuan dari Paulus mau bernetwork, mau berjaringan. Karena dia tahu dia terbatas, kadang dia lama di penjara, begitu pendeta ya. Jadi dia mau gunakan orang-orang yang ada di luar sana untuk tetap melakukan misi yang sama. Cara-caranya seperti apa yang bisa kita pelajari dari Paulus? Silakan. Oke. Focus on the mission. Ya. Jadi banyak orang memikirkan misi ya, tapi ya banyak hal yang dilupakan ya. Betul. Pelajaran kita bagus sekali ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, berdiri ya. Maksudnya apa? Kata tersebut berarti berdiri teguh dan tidak tergoyahkan, yang hanya mungkin dilakukan dengan menjadi tetap teguh dan tidak bergoncang dalam iman serta yakin akan kebenaran Injil. Ya, banyak orang misinya ini tapi yang dilakukan yang lain. Karena apa? Ada omongan dari kanan, ada omongan dari kiri, jadi buyar ya. Sempurna, kata tersebut merujuk pada kesempurnaan karakter yang dalam kasih yang berkorban melalui mereka yang tidak pernah mengaku telah memperoleh. Misi kita ini nih, tapi nggak mau berkorban. Kasih yang menyempurnakan. Iya. Jadi nggak ada karakter yang dibentuk karena nggak mau berkorban. Apanya yang mau dibentuk ya? Yang ketiga, lengkap. Kata yang penuh kuasa ini berarti memuaskan sepenuhnya atau membawa sesuatu sampai pada ukuran penuh. Tidak tanggung jawab dan harus selesai. Ya. Banyak cara orang bisa lakukan untuk mencapai satu tujuan ya. Tapi apakah dengan segala cara? Ya, apakah yang mana aja deh, yang penting jadi. Mau itu benar atau enggak, yang penting jangan dilupakan juga. Seluruh kehendak Allah, kata seluruh mencakup segala aspek. Paulus sendiri berdoa agar jemaat di Kolose dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Allah. Jadi jangan hanya, oh saya punya misi ya. Tapi apakah misi ini sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak manusia ya? Banyak orang target. Akhirnya ya gak sesuai target juga. Baik, ini terima kasih pendeta sudah menekankan 4 kata yang terdapat di dalam Kolose 4 ayat 12 dan 13. Ternyata kedua ayat inilah yang menjadi inspirasi dari judul pelajaran kita pekan ini. Jadi biasanya orang saking semangatnya diskusi, kadang mereka jadi bingung. Jadi kenapa judulnya itu ya, gitu kan? Udah melebar. Jadi saya selalu ingatkan, jadi inilah kenapa judulnya seperti yang kita baca, berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Ternyata berdirinya bisa dibedah, seluruhnya bisa dibedah, gitu kan ya. Dari 4 poin ini ada yang mau ditambahkan Bang Albert tidak? Karena saya ingat kalau berbicara mengenai tadi sempurna, kasih, harus ada karakter suka berkorban, mengingatkan saya pelajaran pekan lalu. Karena itu dimulainya dari keluarga ternyata, suami istri dan juga orang tua kepada anak. Terus kalau mau ngomongin lengkap, kerja jangan tanggung-tanggung, harus full sampai selesai begitu ya. Dalam pekerjaan pelayanan Bang Albert atau apapun, ada yang berkenaan dengan ini? Saya lebih tertarik untuk ini ya, Pak Pendeta tadi sampaikan bahwa semangat untuk berkorban. Dan itu sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Bagaimana kita bisa mendahulukan kepentingan orang lain gitu. Karena memang itulah teladan yang Yesus lakukan gitu. Dan dalam pekerjaan kita pun, dalam hal misi, seharusnya kepentingan kita, kepentingan pribadi itu harusnya sudah nggak ada lagi. Nomor berapa lagi? Itu sudah, kalau perlu sudah kita kubur dalam-dalam dan itu jangan di-recall lagi kayak gitu. Karena apa? Karena yang jadi paling utama adalah kepentingan Tuhan itu sendiri yang ada dalam pekerjaan misi itu yang harusnya jadi fokus utama kita. Gitu. Kalau mau berbicara praktis juga, saya pribadi saya lebih suka kerja sendiri. Tapi saya tahu nanti fokusnya jadi ke diri sendiri, jadi saya harus belajar bekerja sama dengan orang lain, mencari rekan kerja gitu. Ini harus proaktif juga kadang gitu ya, mencari rekan kerja supaya karena saya task oriented, maksudnya orangnya apa yang dikasih tugas ke saya itu yang saya kerjakan. Saya perlu orang yang punya visi yang luas, supaya akhirnya dia jelasin, Ivy kamu kerjain ini karena ini loh, karena kamu kan orangnya terlalu teknis, terlalu fokus gitu kan ya, jadi ada kurangnya di situ juga. Jadi penting juga tadi kita ingat teman kerja kita, istri, saling melengkapi. Iya saling melengkapi. Boleh ditambahkan Bang Albert karena
kita tahu yang tadi ya, harusnya kepentingan pribadi itu sudah lama dikubur gitu ya, alias kalau mau fokus on the mission, jangan masih cari dunia juga ya, kesenangan dan lain-lain. Jadi nasihat apa lagi yang bisa kita lihat, terutama kalau kita lihat pelajaran hari Rabu, ini dengan judul tinggal di dunia, tetapi bukan dari dunia. Ini Paulus mau ingatkan ke rekan-rekan kerjanya juga, karena kalau pemirsa ingat, Paulus kan juga ada pekerjaan hariannya, menjadi tukang kemah gitu kan ya, dan juga rekan-rekan kerja yang lain mereka ada kerjaan harian juga gitu, tapi mereka sambil menginjil. Silakan. Oke, I see. Ya. Tapi saya akan bacakan dulu ya, 1 Boleh. Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan ini kalau kita aplikasikan dalam ilustrasi sederhana, Ivy. Saat kita menganggap diri kita itu sebuah gelas, kemudian kita isi dengan air penuh, maka tidak akan ada lagi oli ataupun segala macam yang bisa masuk ke dalam situ tanpa tumpah. Betul kan? Artinya kalau kita mau tampung sesuatu yang lain, kita harus kosongkan dulu gelas kita supaya yang lain itu bisa masuk dengan sepenuhnya. Begitu juga dengan cara kerja kita saat kita berada dalam misi. Sepanjang pikiran kita, sepanjang hati kita masih kita isi dengan hal-hal dunia, gimana nih caranya supaya saya bisa promosi nih tahun depan? Bagaimana caranya supaya saya bisa jadi pegawai tetap tahun depan? Maka kita tidak akan fokus kepada misi tersebut, karena kita secara jujur kita memerlukan hal tersebut, tapi bukan itu yang menjadi fokus utama. Itu hanya bonus. Bonus itu kan kalau dapat puji Tuhan, kalau tidak dapat tetap puji Tuhan. Kan seperti itu pendeta. Tapi tolong dipikirkan, kurang lebih seperti itu. Tapi kembali lagi ke ayat ini, selama kita mau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita harus kubur dulu segala kepentingan diri kita. Dan ini menarik yang disampaikan pelajaran ini, tinggal di dunia tetapi bukan dari dunia. Jadi ada sebuah ilustrasi juga. Kita anggap sebuah danau atau lautan itu adalah dunia. Sedangkan kita di dalam sebuah kapal atau perahu itu adalah kita. Tidak apa-apa kita tinggal di atas dunia ini selama air laut atau air danau itu tidak masuk ke dalam perahu kita. Jadi mari pastikan bahwa perahu atau kapal kita tidak pernah bocor. Pastikan hati kita tidak pernah dikotori oleh hal-hal dunia supaya kita bisa fokus kepada misi kita. Tidak tenggelam begini begitu ya. Betul. Saya punya teman, ini saya pernah ceritakan beberapa kali, mungkin di diskusi sekolah sahabat belum kali ya. Dia kalau ditanya orang, kamu kerjanya apa? Dia tanya balik, kamu mau tahu yang part time atau yang full time? Katanya gitu. Oh, orang kan jadi intrigued ya, jadi tertarik gitu. Ya yang part time dulu deh gitu. Oh, kalau part time saya arsitek. Saya kerja dari jam 9 sampai jam 5. Bukannya itu full time katanya kalau udah kerja jam segitu. Terus full time-nya apa? Oh, full time saya missionary katanya gitu. Jadi maksudnya ini, ketika ada judul di dunia tapi bukan dari dunia, ya itu boleh kita kerjanya macam-macam gitu kan ya. Tapi fokus utama kita adalah bagi Tuhan gitu, apapun yang kita lakukan. Jadi saya tahu topik ini bisa didiskusikan dan direnungkan panjang. Jadi mengingatkan sesuatu? Boleh tambahin? Iya, boleh. Sedikit saja. Sebenarnya mohon maaf, Iya. Paulus pada saat dia membuat tenda atau mendirikan tenda, itu bukan dia bekerja sambil menginjil, tapi dia menginjil sambil kerja. Sambil kerja. Jadi tugas utamanya itu adalah menginjil. Pekerjaannya itu hanya untuk ya mungkin tambah-tambah untuk networking. Ya bisa jadi melalui itu gitu. Iya. Karena kalau itu terbalik pengertiannya, maka nanti itu yang akan jadi pembahasan kita. Oh, jadi mana nih yang lebih dulu? Apakah dunia atau misi? Seperti itu, Aif. Ya, jadinya dia ketemu Priscilla dan Aquila gitu kan ya, Ya. karena pekerjaannya itu Networking. networking. Jadi semakin luas jangkauannya. Betul. Jadi jangan cuma MLM gitu ya. Kita ada MLM berikut ini yang sangat menarik. Oke, saya mau lanjut dulu. Kalau kita melihat hari Kamis, dikatakan supaya fokus, penting untuk mengingat
timeline sejarah dunia dan juga nubuatan, alias di mana kita sekarang berada, supaya kita masih melihat surga di depan mata kita, begitu ya. Makanya tujuan hari Kamis itu ditulis untuk mengingatkan kita nih udah di akhir-akhir, apalagi kalau di nubuatan kita diibaratkan jemaat Laodikia gitu kan ya. Jadi pendeta boleh tolong ingatkan kita supaya kita tidak hilang arah. Boleh kita lakukan apa aja, misi juga kita lakukan, karena apa pendeta? Sebentar lagi. Oke, jadi harus kita sadari yang pertama bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di akhir ya. Dan kita adalah orang-orang yang melakukan ini semua. Kalau saya tidak menyadari ini, maka saya tidak akan cepat-cepat mengerjakan misi ini. Saya nggak akan kasih hati saya, waktu saya, semuanya untuk misi ini. Tapi yang ada, masih lama kok Tuhan. Jadi kalau saya pikir, kalau kita tidak tahu posisi kita di mana, ya kita nggak akan bergerak, kita nggak akan melakukan yang terbaik ya. Nah, sehubungan dengan hari terakhir ya, sehubungan dengan habis ini Tuhan Yesus datang, maka saya harus bertobat. Kalau saya tidak bertobat, ya misi ini percuma. Kita sudah lakukan segala sesuatu, tapi saya nggak ikut di dalam misi penyelamatan ini buat apa? Jadi saya harus tahu posisi saya di mana. Saya harus tahu bahwa ini ada hubungannya dengan keselamatan saya. Berarti saya juga harus perlu bertobat ya. Jangan saya bilang, saudara bertobat, bapak ibu bertobat, tapi diri saya sendiri saya nggak bertobat. Ya, saya suka penulis karena walaupun kesannya dia membahas masalah umat, tapi pertanyaan dia selalu individualistik gitu. Maksudnya, jadi kamu gimana gitu ya. Jadi baliknya ke kita, pertobatan pribadi. Saya mau arahkan pandangan kita kepada 3 pertanyaan yang akan membantu diskusi di UKSS ataupun perenungan pribadi ya. Pertama di hari Rabu bawah, kita ditanya, hal-hal spesifik apakah yang mungkin Yesus ingin engkau bertobat dalam hidupmu, tapi belum, begitu ya, kita serahkan kepada Tuhan. Berikutnya di hari Jumat nomor 1, kalau melihat kutipan Ellen White di hari Jumat, kita diajak untuk melihat betapa pentingnya menyerahkan kehendakmu kepada Kristus. Bukan tentang apa yang kamu mau gitu ya, tapi apa yang Kristus mau. Dan juga di aplikasi kehidupan, ini bagi para penuntun guru, di bagian C ditanya, dengan cara apa kasih Anda kepada Yesus sebenarnya telah membuat Anda aman, merasa nyaman, dan berkompromi dengan nilai-nilai di dunia ini? Apa artinya berada di dunia, tetapi bukan bagian dari dunia? Makanya sebenarnya ini di satu sisi adalah nasihat dari Paulus, tapi di sisi yang lain amaran juga gitu ya, supaya kita tidak kehilangan fokus. Dan ini bukan hanya pesan dari Paulus. Kalau pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, Yesaya dari dulu sudah peringatkan bangsa Israel. Penghakiman akan datang kalau kalian tetap tidak menurut, gitu ya. Jadi jaga sikap, jaga diri. Lalu dilanjutkan oleh Yohanes Pembaptis, dilanjutkan oleh Yesus, dilanjutkan oleh rasul-rasul, dan sekarang adalah tugas kita, gitu ya. Jangan cuma kita jago mengamarkan, tetapi kurang prakteknya juga, gitu. Berikutnya kita diajak untuk melihat, ini di pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Apa saja cara bagi sebuah gereja kolektif ataupun secara individu supaya kita tidak termakan budaya dan teknologi, Bang Albert? Karena kan kita diajarkan supaya kita jangan mengikuti pengaruh negatif dunia, tapi malah kita yang harusnya menggunakan budaya dan teknologi tersebut untuk pekerjaan Tuhan gitu. Kalau ada hal-hal spesifik yang Bang Albert lihat, apa itu yang bisa menjadi perenungan kita? Oke, ini pertanyaan menarik ya, karena sebenarnya ini seperti pisau bermata dua jadinya. Kalau kita tidak pandai-pandai mengelola itu, maka itu akan melukai kita sendiri seperti itu ya Pak Pendeta. Dan saya rasa yang patut menjadi perhatian bagi kita adalah memang pelajaran ini sangat terkait dengan pelajaran minggu lalu, bahwa untuk menghadapi situasi seperti ini memang kita harus siapkan fondasinya itu dengan sangat baik. Itulah di dalam keluarga, tentunya seperti itu. Keluarga adalah sekolah yang pertama, di mana semua karakter kita itu dibentuk dari situ. Setelah karakter kita dibentuk dengan kokoh, dengan baik dalam keluarga, biasanya kita akan bisa memitigasi, mencegah semua pengaruh-pengaruh buruk itu
sekalipun kita tidak lagi berada dalam lingkungan keluarga. Dalam konteks sekarang, di mana era digitalisasi, kemudian pengaruh media sosial dan segala macam, jika kita memang sudah memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, no worry lah Ivy. Seharusnya kita tidak perlu khawatir lagi bahwa dunia itu akan mempengaruhi kita. Tapi sudah saatnya kita sekarang yang bersinar sebagai anak terang. Kita bisa memanfaatkan contohnya. Kalau pemirsa punya Facebook, atau mungkin punya TikTok yang paling mudah dijangkau sekarang, hanya sekedar buat sebuah postingan atau sebuah video singkat. Siapa yang perlu didoakan? Boleh komen. Itu jadi ini promosi perusahaan. Gitu ya. Bisa tulis di kolom komentar supaya kita doakan. Dari hal yang sederhana saja Ivy, itu akan bisa membuat dampak perubahan yang besar jika dikerjakan bersama. Bukan hanya satu orang anak terang, tapi bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan anak terang melakukan hal yang sama, maka impact-nya itu akan lebih berasa untuk orang lain dari hal sederhana. Dan saya mau menawarkan hal yang lebih mudah lagi dari yang Bang Albert katakan tadi. Kalau Bang Albert mengajak untuk memposting sesuatu, kalau saya mau mengajak untuk like, comment, dan share. Karena itu saja sudah menaikkan algoritma, jadi postingan itu akan dilihat oleh banyak orang. Betul. Yang menjadi teman kita. Hanya dengan satu tab, like, share. Menjangkau lebih banyak ya. Itu dia. Apalagi ini kan menggemakan One Voice 27. Itu maksudnya apa sih? Kalau orang tanya, itu maksudnya adalah semua orang dimanapun kita ada secara digital. Jadi orang misalnya nih, dia lagi traveling dari Singapura, saya ke Indonesia, saya ke Australia, kok iklan yang ada di HP saya muncul, kok itu terus ya? What's happening gitu ya? Ini apa ya? Gereja Advent lagi bikin apa? Itu maksudnya One Voice. Jadi semua di dunia, di waktu yang sama kita mau melakukan sesuatu secara digital. Supaya kita mengguncangkan dunia gitu. Ini ada apa? Berarti saya harus tonton gitu kalau di beberapa negara karena melakukan hal yang sama. Ya? Itu dia. Jadi kita prepare mulai dari sekarang. Jangan nanti udah September 2027 baru kalang kabut ya. Jadi share apa gitu. Dari sekarang kita pastikan diri kita sudah terpapar. Baik, terakhir kita akan melihat apa lagi nasihat yang ingin ditambahkan. Terutama kalau kita lihat pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Karena apapun yang kita bahas ini tanpa support dari oknum yang akan membuat kita berkuasa untuk melakukan hal ini, itu tidak akan mungkin. Apa peran hujan akhir, Pendeta, dan Roh Kudus untuk hal-hal yang kita bahas? Oke, terima kasih Ivy. Jadi yang menutup semuanya ini adalah Roh Kudus. Ya. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Jadi tidak mungkin kita menyelesaikan misi ini dengan Roh Kudus. Jadi harus ada Roh Kudus. Kalau kita mau kecurahan Roh Kudus, ya saya harus bertobat. Kalau mari kita menjalankan misi, semua berjalan dengan baik, tapi saya nggak dapat Roh Kudus, buat apa? Makanya itu selalu didoakan. Berdoa untuk kecurahan Roh Kudus, tapi bukan hanya untuk membuat doa itu lebih baik skripnya, tapi sebenarnya ke kita gitu. Oke, mau kecurahan Roh Kudus, kamu ya sudah siap atau belum begitu ya. Menarik sekali. Untuk kesimpulan dan panggilan kita akan saksikan setelah yang satu ini. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary.
today. Leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Troubled soul, the Savior can see every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Jesus is very near. Hi! Were you blessed by this video? Loud Voice is a donation-funded ministry dedicated to spreading God's love through free audio and video content. If you were blessed, don't forget to subscribe and also do consider supporting us today. Thank you! Saya bisa menyimpulkan pelajaran ini dengan satu tema klub bola di Inggris. You never walk alone, pendeta. Karena ternyata ada Kristus tentunya, ada Roh Kudus, kuasa dari Dia, dan juga ada teman-teman rekan-rekan sepelayanan. Kalau lihat Paulus, dia menyebut ada satu nama, siapa nama temannya itu tadi? Dia menyebut dia rekan penjara, karena memang itu temannya di penjara gitu ya. Maksudnya ada teman dalam duka, ada teman dalam suka, tapi kita tidak pernah sendirian, supaya kita tetap berdiri teguh di dalam kehendak Tuhan. Apalagi yang pendeta mau tekankan, jangan sampai lupa. Oke, terima kasih Avi. Saya akan bacakan satu kutipan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Yes. Kecuali kita dihubungkan dengan Allah, kita tidak dapat melawan akibat-akibat yang najis dari cinta diri, pemanjaan diri sendiri, dan godaan terhadap dosa. Kita dapat meninggalkan banyak tabiat yang buruk pada saat kita berpisah dengan setan, tetapi tanpa adanya hubungan yang hidup dengan Allah, melalui penyerahan diri kita sendiri kepadanya dari saat ke saat, maka kita akan dikalahkan. Tanpa adanya pengenalan secara pribadi dengan Kristus dan hubungan yang terus-menerus, maka kita berada di bawah naungan musuh itu dan akan melaksanakan perintahnya hingga akhir dunia ini. Jadi tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terputus dengan Tuhan, maka kita akan kalah. Jangan kita jadi repot mematikan hubungan dengan setan, padahal dengan menghidupkan hubungan dengan Yesus udah otomatis yang satu mati gitu ya. Jadi apa aplikasi ajakannya Bang Albert supaya kita get connected satu dengan yang lain? Oke, Ivy. Di sini disampaikan bahwa kita harus berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Dan semoga ajakannya adalah kita tidak berdiri sendiri. Betul. Tapi berdiri bersama dalam kehendak Allah supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa dalam misi kita yang satu itu. Nah, bagaimana caranya? Tadi Ivy sudah sampaikan bahwa di era digital sekarang kita cukup hanya dengan mengklik atau men-share, itu sudah cukup. Dan sudah cukup kan, karena itu impact-nya akan lebih banyak, menjangkau lebih banyak jiwa. Dan tentunya kita ada hal sederhana lainnya yang bisa kita lakukan juga. Contohnya, supaya kita tidak berdiri sendiri, kita bisa mendoakan orang lain, mendoakan dan menguatkan orang lain. Ini penting, Ivy, karena kita terikat dalam sebuah konektivitas, Pak Pendeta, hubungan dengan sesama anggota jemaat, sesama anggota gereja, keluarga, sahabat. Kita harus selalu terhubung. Nah, untuk kita boleh saling mendoakan, dan untuk pemirsa mungkin saat ini yang perlu didoakan boleh juga menghubungi layanan doa Hotline Care di nomor
0813 1776 2777. Dan kita juga bisa saling mendoakan Ivy melalui media sosial, melalui ruang-ruang digital lainnya. Karena itulah tantangan kita sekarang saat ini. Menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Iya, jadi kalaupun kita sendiri cari tahu apa ministry, apa pelayanan, institusi yang bisa jadi bukan hanya partner, tapi mereka aja yang kerjain gitu ya. Karena memang sehari-hari udah di situ, kita support dari belakang. Terima kasih sekali untuk kehadiran Pendeta Robert dan juga Bang Albert. Kita tidak lupa untuk mendoakan para pemirsa juga supaya menjadi misioneri apapun itu, digital atau apapun gitu ya, tetap berdiri bersama. Silakan. Baik, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Kami telah selesai berdiskusi pelajaran sekolah Sabat, bagaimana supaya kami dapat berdiri dalam kehendak seluruh kehendak Allah, dan tentunya di dalam misi kami di atas dunia ini ya Bapa. Kami tidak berdiri sendiri, tetapi kami boleh berdiri berdampingan, saling menguatkan satu sama lain dalam keluarga, dalam gereja, jemaat, dan juga dalam persekutuan umat-umat Tuhan. Kiranya kami boleh menyelesaikan segala misi yang Tuhan telah sampaikan kepada kami, dan kami boleh didapati tetap setia saat Yesus datang yang kedua kali nantinya. Kiranya penyertaan Tuhan, berkat dari Tuhan senantiasa menjadi bagian kami, dan seluruh pemirsa yang mengikuti diskusi pelajaran sekolah Sabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Albert Christian dan Pendeta Robert Gultom untuk waktunya bagi kami. Sampai bertemu lagi di kesempatan pelayanan yang berikutnya. Mari kita tetap terhubung melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah. Mari ikuti kami dan bagikan video ini kepada saudara-saudara yang lain. Saya melihat di waktu liburan lebaran ini, views-nya makin turun, mungkin enak berlibur. Mari kita ingatkan untuk juga mempelajari firman Tuhan. Sampai kita berjumpa lagi di kuartal berikutnya. Tuhan memberkati.